YLPK Perari sebagai penerima kuasa dari aparatur Desa Tanjung Karta untuk pendampingan hukum. Pesawaran kembali menghadiri sidang gugatan kedua di Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas 2 Kabupaten Pesawaran dengan nomor perkara 18-PDT-G-2022-PN-GDT. Dalam sidang gugatan yang kedua ini, pihak tergugat tidak hadiri dalam sidang mediasi tersebut yang sudah dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas 2 pada Selasa 3 Januari 2023. Diketahui pihak tergugat yaitu Kepala Desa Tanjung Karta dan turut tergugat Camat Waikilau serta Bupati Pesawaran. Diduga pihak tergugat tersebut seolah-olah mengabaikan sidang gugatan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas 2 dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja yang sudah dijadwalkan tertanggal 3 Januari 2023. Dalam lanjutan sidang gugatan kedua ini untuk memediasikan antara penggugat dan tergugat sesuai aturan undang-undang yang berlaku, setiap warga Indonesia atau WNI taat dan patuh hukum. Nah, dari hasil mediasi yang terjadi di hari ini gimana, Mas? Mediasi hari ini ditunda karena prinsipal dari tergugat tidak hadir. Seharusnya prinsipal itu hadir karena di negara hukum Indonesia ini hukum musyawarah itulah hukum yang tertinggi. Jadi untuk Pak Bupati, Camat Waikilau dan Kepala Desa Tanjung Karta itu tidak taat hukum. Ya, kami dari YLPK Perari memohon untuk sidang mediasi selanjutnya harus hadir. Karena hukum di negara kita ini adalah hukum musyawarah yang tertinggi. Dari keputusan yang mediasi di hari ini itu kita sampai tanggal berapa? Tanggal 10 Januari. Jadi harapan karena prinsipal hari ini tidak hadir, seperti apa yang tekanan? Ya, harapan kami ya prinsipal harus hadir. Bang, selaku koordinator YLPK Perari, terkait tertundanya 2 kali mediasi di Pengadilan Negeri ini apa, Bang? Tanggapan saya sih Bupati, Camat, Kepala Desa itu tidak taat hukum, Bang. Jadi meremehkan gugatan kami yang kami dengar mentang-mentang perdata, jadi mereka kurang menanggapi gugatan kami. Jadi itu tanggapan saya, Bang. Oke, jadi terkait dengan itu juga, Bang, dari LPK sendiri langkah selanjutnya apa yang akan Ya, langkah kami selanjutnya akan melakukan labdu ke Kementerian Dalam Negeri. Terus kemungkinan kami akan melakukan turut tergugat juga kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi begitu. itu akan segera Langkah selanjutnya begitu. Bang, selaku tim dari YLPK Perari, keterkaitan tertunda ataupun berulangnya mediasinya apa, Bang? Terkaitnya masalah tertunda, satu diantaranya di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 sampai 34 itu kita harus taat hukum, harus bersifat menghadiri di dalam sidang ini. Nah, karena mereka ini sebagai pimpinan seharusnya taat pada hukum dan memberikan satu contoh kepada masyarakat di wilayah Lampung, khususnya di Indonesia. Maka daripada tertundanya ini lagi disebabkan kuasa hukum daripada prinsipal tergugat tidak mempunyai surat kuasa khusus. Ya, begini, inilah masyarakat yang benar-benar mencari keadilan di pengadilan negeri di Gedung Tataan ini. Dengan tidak hadirnya prinsipal yang seharusnya hadir dengan alasan tertentu, ya artinya masyarakat yang benar-benar butuh keadilan ya akan terus tetap tetap untuk mengawal, mengikuti ini kegiatan ini. Intinya
kita butuh keadilan yang seadil-adilnya. Lipan sendiri artinya merasa sangat apresiasi dengan PKN Ferrari, artinya yang sudah dikuasakan penuh secara prodeo and pro bono, artinya secara gratis mutlak, artinya dengan siapapun, artinya dengan masyarakat manapun, artinya kan YLPKN Ferrari ini siap, artinya ini artinya yang jelas artinya masyarakat aparatur desa Tanjung Kerta yang mencari keadilan di pengadilan negeri Tataan ingin benar-benar cari keadilan adanya. Pemberi kuasa kepada YLPK Ferrari ini kan sudah 2 kali tertunda, Bang. Abang selaku pemberi kuasa apa tanggapan dan narasinya? Oh iya, ini sebenarnya kami sebagai prinsipal dari penggugat ya, ini kami aktif, artinya kami menyayangkan dari pihak yang digugat itu satu prinsipal tidak hadir, ditambah juga dari pihak kuasa itu belum dikuasakan khusus dari masing-masing pihak. Jadi artinya ini ketertundaan ini artinya ini adalah salah satu menunda waktu artinya. Jadi harapan kami ke depan itu bila memang tanggal 10 itu majelis tadi mengatakan artinya diadakan mediasi kembali, artinya harapan kami supaya permasalahan ini clear, kita sama-sama taat, kita sama-sama menghadiri dalam hal mediasi ini. Itu aja. Iya betul Pak, dari Pak turut tergugat, dari tergugat 1 dan turut tergugat 2. Ya. Pak, dari awal pas di tanggal hari yang sama itu yang sebenarnya beradu dari sidang itu gimana Pak? Kalau kemarin kan memang masih agendanya masih pertama ya, sidang pertama yang memang kalau umumnya kalau untuk perkara-perkara perdata seperti ini selalu diarahkan mediasi sebenarnya, mediasi. Jadi hari ini ya mediasi yang pertama. Terus terkait dengan tergugat yang tidak hadir di hari pertama itu kenapa? Kalau dalam persidangan kan ketika dikuasakan ke kami, memang kan tergugat turut tergugat 1 dan turut kedua sudah mengkuasakan kami, jadi cukup kuasanya untuk hadir. Nah, terus itu hasil dari mediasi yang di hari ini? Mediasi hari ini masih ditunda karena akan dalam mediasi biasanya dimintakan resume usulan perdamaian. Nah dari penggugat sendiri kan belum siap untuk itu, dan dari pihak kita juga diperlukan untuk suara kuasa khusus mengkuasakan kepada kuasa untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Selanjutnya tertunda ini akan dilaksanakan kapan? Tertunda akan dilaksanakan tanggal 10 nanti jam 11 kesepakatan dengan agenda usulan resume perdamaian dari penggugat dan dari kita nanti suara kuasanya. Kalau memang nanti kita koordinasikan memang dari tergugat tidak bisa hadir. Sandy Yulizar dan tim YLPK Ferrari sebagai penerima kuasa pendampingan hukum dari penggugat mengatakan, sidang gugatan kedua ini dari pihak tergugat tidak hadir untuk mediasi. Karena dalam mediasi ini yang seharusnya prinsipalnya hadir, karena hukum yang tertinggi ialah musyawarah, dan kami mohon kepada kepala desa, camat, serta bupati mesti taat hukum, jangan tidak taat hukum. Di sisi lain, Ari Wijaya, selaku Ketua DPD YLPK Ferrari Banten menjelaskan, bupati, camat, dan kepala desa itu tidak taat hukum. Jadi ini mentang-mentang sidang perdata, seolah-olah kami diremehkan, dan kami akan melanjutkan gugatan ini ke Mendagri, ujarnya. Di tempat yang sama Sumara, Ketua DPD Lipan Pesawaran atau Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara mengapresiasi terkait gugatan YLPK Ferrari untuk mendampingi masyarakat yang benar-benar butuh keadilan. Dan dengan ketidakhadiran prinsipal ke pengadilan, ini dengan alasan tertentu masyarakat memang benar-benar butuh keadilan, ucapnya. Masih di tempat yang sama, Ketua DPD LPK
Perari Prinseu mengatakan, dalam pasal 27-34 tahun 1945, kita harus taat hukum dan sebagai pemimpin seharusnya memberi contoh pada masyarakat untuk taat hukum dan memberi prinsipal kuasa kepada kuasa hukum tergugat, ucapnya. Dari keterangan kuasa hukum tergugat menjelaskan, ya, untuk kemarin itu adalah sidang pertama dan sidang kedua ditunda karena sidang perdata ini diarahkan untuk mediasi dan akan dilanjut tanggal 10 untuk mediasi yang akan ada surat kuasa khusus prinsipal dari tergugat, jelasnya. Secara aturan, ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut dapat menyebabkan majelis hakim menjatuhkan putusan verdict yang merugikan tergugat, yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan